dengarkan aku baik-baik. Jika kamu percaya uangmu aman karena disimpan di bank, maka ada kabar buruk yang tidak pernah diberitahukan siapapun kepadamu. Namaku Charlie Munger, dan selama puluhan tahun, aku melihat orang-orang baik, pekerja keras, dan disiplin, melakukan satu kesalahan kecil yang menghancurkan hidup finansial mereka tanpa pernah terasa sakit. Tidak ada penipuan, tidak ada krisis, tidak ada kehancuran mendadak. Yang ada hanya satu keyakinan polos. Yang penting, aman. Izinkan aku bertanya satu hal yang sangat sederhana. Jika uangmu aman, mengapa hidupmu terasa semakin mahal setiap tahun? Jika tabunganmu bertambah, mengapa pilihan hidupmu justru menyempit? Tidak ada yang mencuri uangmu secara kasar. Ia diambil perlahan, sopan, legal. Dan kamu bahkan berterima kasih pada sistem yang melakukannya. Inflasi tidak merampokmu dalam semalam. Ia menunggu sampai kamu lengah, sampai kamu tua, sampai waktumu habis. Dan saat kamu akhirnya sadar, tidak ada tombol undo. Video ini bukan tentang cara cepat kaya. Ini tentang cara tidak miskin secara diam-diam. Karena yang paling berbahaya bukan risiko besar, melainkan rasa aman palsu yang membuatmu tidak pernah bergerak. Jika kamu masih merasa nyaman sekarang, itulah tanda kamu perlu mendengar ini sampai akhir. Aku ingin kamu membayangkan ini pelan-pelan. Tarik napas, duduk dengan nyaman, dan dengarkan aku. Seolah aku sedang berbicara langsung kepadamu, di sebuah ruangan kecil, tanpa kamera, tanpa tepuk tangan, tanpa basa-basi. Namaku Charlie Munger. Dan izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin tidak akan kamu sukai, tapi sangat perlu kamu dengar. Sejak kecil, kamu diajari satu hal yang terdengar sangat mulia. Menabunglah, simpan uangmu, jangan boros. Dan yang paling penting, uang paling aman itu di bank. Kamu ingat momen pertamanya bukan? Buku tabungan kecil, tulisan tangan teller, angka yang perlahan bertambah. Ada rasa bangga di sana, ada rasa aman, ada ilusi bahwa kamu sedang melakukan hal yang benar. Aku tidak menyalahkan orang tuamu, aku juga tidak menyalahkan gurumu. Mereka hanya mengulang apa yang juga diajarkan kepada mereka. Tapi disinilah masalahnya. Sebuah kebohongan bisa bertahan ratusan tahun, bukan karena ia benar, melainkan karena ia terasa nyaman. Pernahkah kamu bertanya satu hal yang sangat sederhana? Aman dari apa? Sebenarnya, aman dari pencurian. Ya, aman dari api. Mungkin, aman dari kesalahan terbesar dalam hidup finansialmu sendiri. Tidak. Sama sekali tidak. Aku sudah hidup cukup lama untuk melihat satu pola yang terus berulang. Orang-orang yang bekerja keras seumur hidup, bangun pagi, pulang malam, menabung dengan disiplin luar biasa. Dan di akhir hidupnya, mereka miskin secara diam-diam. Bukan miskin di mata orang lain, tapi miskin dalam daya beli, miskin dalam pilihan, miskin dalam kebebasan, dan yang paling tragis, mereka tidak pernah sadar kapan itu terjadi. Coba jawab jujur, jika sesuatu benar-benar aman, mengapa nilainya terus menyusut? Jika sesuatu benar-benar melindungimu, mengapa kamu harus bekerja lebih keras setiap tahun hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang sama? Tidak ada perampok yang datang ke rumahmu, tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada notifikasi dari bank. Yang ada hanya satu hal, keheningan. Dan di dalam keheningan itulah kekayaanmu menguap. Aku ingin kamu merasa sedikit tidak nyaman sekarang, karena ketidaknyamanan ini jauh lebih murah daripada penyesalan. 30 tahun dari sekarang aku akan memperkenalkanmu pada musuh yang tidak pernah diajarkan secara jujur di sekolah. Musuh yang tidak pernah muncul di iklan bank. Musuh yang bekerja siang dan malam. Bahkan ketika kamu tidur nyenyak, namanya inflasi. Inflasi tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia tidak mengancam. Ia tersenyum, ia sopan, ia datang perlahan. Bayangkan kamu memiliki ember, setiap bulan kamu menuangkan air ke dalamnya. Itulah tabunganmu, gajimu, usahamu.
Sekarang bayangkan ada lubang kecil di dasar ember itu. Sangat kecil, hampir tak terlihat. Kamu tetap menuang air, dan ember itu tetap terlihat penuh. Tapi setiap detik, air menetes keluar. Itulah inflasi. Bank mungkin memberimu bunga 0,5%, 1% jika kamu beruntung. Kamu melihat angka bertambah dan berpikir, aku aman. Padahal di saat yang sama, inflasi mencuri 3, 4, bahkan 5% daya beli uangmu setiap tahun. Aku ingin kamu berhenti sejenak. Benar-benar berhenti. Dan tanyakan ini pada dirimu sendiri. Jika seseorang mengambil uangmu sedikit demi sedikit setiap tahun, apakah kamu akan menyebutnya aman? Hanya karena pencurinya tidak terlihat, bukan berarti pencurian itu tidak nyata. Dulu, dengan sejumlah uang tertentu, kamu bisa membeli 1 kantong penuh belanjaan. Sekarang, dengan jumlah yang sama, kamu pulang dengan setengahnya. Bukan karena kamu lebih boros, tapi karena uangmu lebih lemah. Dan ini bagian yang paling berbahaya. Otak manusia buruk dalam memahami ancaman yang lambat. Kami berevolusi untuk takut pada singa, bukan pada karat, bukan pada rayap, bukan pada inflasi. Inflasi tidak membuatmu panik hari ini. Ia membuatmu miskin nanti. Dan nanti itu selalu terasa sangat jauh. Aku telah melihat orang-orang yang sangat cerdas membuat kesalahan bodoh di sini. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena psikologi mereka dikhianati oleh kenyamanan. Angka di rekening naik, tapi nilai hidup turun. Itulah paradoks paling kejam dalam dunia keuangan. Kamu merasa aman, sambil sebenarnya sedang mundur. Coba pikirkan ini. Jika uangmu kehilangan 3% daya beli setiap tahun, itu berarti kamu harus bekerja 3% lebih keras, hanya untuk tetap di tempat yang sama. Apakah itu terdengar seperti keamanan bagimu, atau seperti treadmill yang tidak pernah berhenti? Inflasi tidak menghancurkanmu dalam 1 malam. Ia menghancurkanmu dalam 1000 pagi yang tampak normal. Dan ketika kamu akhirnya sadar, ketika kamu berkata, mengapa semuanya terasa lebih mahal? Mengapa tabunganku tidak cukup lagi? Jawabannya sederhana. Terlalu sederhana. Uangmu tidak pernah aman. Ia hanya tidak berteriak saat sekarat. Dan inilah kenyataan pahit yang jarang aku dengar orang katakan dengan jujur. Menyimpan uang tunai terlalu lama bukan tindakan bijak. Itu adalah keputusan emosional yang dibungkus dengan kata aman. Aku tidak mengatakan kamu tidak boleh menyimpan uang tunai. Aku mengatakan, jika kamu menyebutnya investasi, jika kamu menyebutnya perlindungan kekayaan, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Dan pertanyaan yang seharusnya membuatmu sulit tidur malam ini adalah ini. Jika inflasi adalah hukum alam keuangan, mengapa kamu masih bersikeras melawannya dengan diam? Ini baru permulaan. Karena setelah ini, aku akan menunjukkan kepadamu kemana orang-orang rasional benar-benar menyimpan kekayaan mereka. Dan mengapa yang terlihat paling berisiko, seringkali justru paling aman. Aku ingin melanjutkan ceritaku. Dan kali ini, kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Bagian di mana orang merasa paling pintar, padahal disitulah kesalahan terbesar bersembunyi. Dengarkan aku baik-baik, karena apa yang akan aku katakan sekarang bisa menyelamatkan puluhan tahun hidup finansialmu, atau menghancurkannya tanpa suara. Ada satu konsep yang sering disebut sebagai keajaiban dunia. Bunga majemuk? Dan ya, itu benar. Bunga majemuk adalah keajaiban. Masalahnya bukan pada bunganya, masalahnya adalah arahnya. Izinkan aku menceritakan sebuah kisah sederhana. 2 orang, keduanya sama cerdas. Keduanya sama rajin. Keduanya mulai dari titik yang sama. Orang pertama menabung dengan disiplin luar biasa. Setiap bulan, tidak pernah bolong, tidak pernah tergoda. Orang kedua melakukan sesuatu yang dianggap lebih berisiko. Ia membeli aset bisnis kecil, saham bisnis hebat, properti yang menghasilkan arus kas. Sekarang dengarkan bagian yang membuat banyak orang tidak nyaman. Orang pertama memang melihat angkanya naik setiap tahun. Ia tersenyum. Ia merasa aman. Ia merasa menang. Tapi yang tidak ia lihat adalah ini.
Bunga majemuk bekerja melawannya. Setiap tahun, inflasi juga berbunga, tapi bunga dari sisi yang berlawanan. Dan inflasi tidak butuh izin darimu. Coba jawab ini dengan jujur. Jika uangmu bertambah 1%, tapi nilainya turun 3%, apakah kamu benar-benar bertambah kaya, atau hanya sedang menonton angka sementara realitasnya memburuk? Aku telah melihat orang-orang yang memuja tabungan, seolah itu adalah kebajikan moral. Padahal uang tidak peduli pada moralitasmu. Uang hanya patuh pada hukum, matematika, dan matematika tidak bernegosiasi. Bayangkan, kamu menyimpan uang setara $100.000 hari ini. 30 tahun kemudian, daya belinya tinggal separuh, setengah. Bukan karena kamu salah memilih bank, bukan karena krisis, bukan karena bencana, tapi karena kamu tidak melakukan apa-apa. Inilah ironi terbesar. Tidak mengambil risiko adalah risiko terbesar. Orang menyebut ini bermain aman. Aku menyebutnya menunda kemiskinan. Dan yang paling kejam, kamu baru merasakannya saat waktumu hampir habis. Pertanyaannya sekarang sederhana. Jika kamu sudah tahu arah angin bertiup, mengapa kamu masih berdiri diam? Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering disalahartikan. Banyak orang berpikir orang kaya itu serakah. Padahal kenyataannya jauh lebih sederhana. Mereka hanya lebih rasional. Aku tidak pernah bertemu orang kaya yang berkata, "Aku ingin uangku diam dan menyusut." Yang aku temui adalah orang-orang yang berkata, "Aku ingin uangku bekerja, bahkan saat aku tidur." Dan disinilah perbedaan besar itu muncul. Uang tunai tidak bekerja. Ia menunggu. Dan menunggu adalah posisi terlemah dalam dunia ekonomi. Orang kaya menaruh uang mereka di bisnis produktif. Bukan karena keren, tapi karena bisnis bisa menaikkan harga ketika inflasi datang. Ketika biaya naik, bisnis hebat beradaptasi. Uang tunai tidak bisa beradaptasi. Ia hanya pasrah. Orang kaya menyukai properti yang menghasilkan arus kas. Bukan spekulasi. Bukan beli, tunggu, lalu berharap properti yang benar dibayar oleh penyewanya, dan sewa itu naik seiring waktu. Tanya dirimu ini, jika semua harga naik, mengapa kamu ingin memegang satu-satunya hal yang tidak bisa ikut naik? Orang kaya menyimpan uang mereka dalam saham bisnis hebat, bisnis yang memiliki merek, bisnis yang dibutuhkan, bisnis yang punya daya tawar. Aku membangun kekayaan bersama sahabatku, Warren Buffett, dengan satu prinsip sederhana. Kami tidak membeli kertas. Kami membeli bisnis, dan bisnis yang hebat tidak takut pada inflasi. Mereka menggunakannya. Orang kaya juga berinvestasi pada satu aset yang paling sering diremehkan. Diri mereka sendiri, keterampilan, pengetahuan, reputasi. Aset ini tidak bisa dicuri, tidak bisa dibekukan, dan selalu relevan jika kamu mau terus belajar. Aku belum pernah melihat inflasi mengalahkan seseorang yang terus meningkatkan nilai dirinya. Dan terakhir, aset tetap yang produktif. Bukan emas yang disimpan lalu didoakan. Bukan aset mati yang hanya ditunggu naik. Aset yang menghasilkan sesuatu, barang, jasa, nilai nyata. Sekarang, berhenti sejenak dan tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah uangmu saat ini sedang bekerja, atau hanya sedang bersembunyi? Apakah kamu benar-benar menghindari risiko, atau hanya menghindari ketidaknyamanan belajar? Karena inilah kebenaran yang jarang aku dengar orang ucapkan dengan jujur. Uang tunai terasa aman, karena ia tidak menuntut apapun darimu. Aset menuntut pemahaman, menuntut disiplin, menuntut tanggung jawab. Dan kebanyakan orang lebih memilih ilusi aman daripada kenyataan yang menuntut. Aku tidak mengatakan semua orang harus menjadi investor jenius. Aku mengatakan, setiap orang harus berhenti berpura-pura bahwa diam adalah strategi. Jika kamu tidak menggerakkan uangmu dengan sadar, dunia akan menggerakkannya untukmu. Dan dunia tidak pernah bekerja untuk kepentinganmu. Pertanyaan terakhir, sebelum kita melangkah lebih jauh, jika orang kaya menyimpan kekayaan mereka di tempat yang sama selama puluhan tahun, dan orang miskin juga melakukan kebiasaan yang sama,
selama puluhan tahun. Menurutmu, siapa yang lebih memahami risiko sebenarnya? Pikirkan itu, karena setelah ini, kita akan membongkar ketakutan terbesar yang membuat orang tetap miskin, meskipun mereka merasa aman. Dengarkan aku baik-baik, karena di bagian ini, kita akan menyentuh ketakutan terdalam manusia terhadap uang. Bukan soal angka, bukan soal grafik, tapi soal emosi, dan emosi adalah alasan utama mengapa orang yang cerdas tetap membuat keputusan finansial yang bodoh. Aku ingin kamu mengingat satu momen. Mungkin kamu pernah mengalaminya sendiri. Kamu membuka aplikasi investasi. Angka merah. Portofoliomu turun, jantungmu berdebar, pikiranmu mulai panik, dan satu kalimat muncul di kepalamu. Seharusnya aku simpan uangku di bank saja. Menarik bukan? Uangmu turun hari ini, dan kamu menyebutnya risiko. Tapi uangmu turun setiap tahun karena inflasi, dan kamu menyebutnya aman. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar kasar, tapi ini kenyataan. Volatilitas tidak pernah membunuh siapapun. Ketidaktahuanlah yang membunuh. Harga saham naik dan turun. Itu normal. Itu tanda ada kehidupan. Yang berbahaya justru sesuatu yang terlihat tenang, tapi pasti menggerogoti nilaimu dari dalam. Inflasi tidak membuat grafik yang dramatis. Ia tidak membuatmu panik hari ini. Ia membuatmu menyesal di usia tua. Aku dan sahabatku, Warren Buffett, tidak pernah takut pada volatilitas. Kami takut pada satu hal saja, kehilangan daya beli secara permanen. Karena jika daya beli hilang, tidak ada pemulihan, tidak ada comeback story. Coba pikirkan ini, jika sebuah bisnis hebat, nilainya turun sementara, tapi pendapatannya naik, pelanggannya setia, dan produknya dibutuhkan. Apakah itu risiko, atau justru peluang? Sebaliknya, jika uangmu terlihat stabil, tapi setiap tahun bisa membeli lebih sedikit, apakah itu ketenangan atau jebakan? Masalahnya bukan pada naik turunnya harga, masalahnya pada apa yang kamu miliki. Orang yang panik terhadap volatilitas biasanya tidak paham apa yang ia pegang, dan inilah ironi paling menyedihkan. Mereka takut kehilangan uang, padahal uang mereka sudah kalah, bahkan sebelum permainan dimulai. Aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Jujur, mana yang lebih menakutkan, melihat angka turun hari ini, atau hidup 30 tahun dengan standar hidup yang terus menurun? Karena yang kedua itu tidak akan memberi peringatan. Sekarang kita sampai pada akar masalah yang sebenarnya. Bukan bank, bukan saham, bukan properti. Masalahnya ada di sini. Di antara telinga kita, aku menyebutnya lingkaran kompetensi. Konsepnya sederhana, tapi dampaknya brutal bagi mereka yang mengabaikannya. Kebanyakan orang tidak kehilangan uang karena asetnya buruk. Mereka kehilangan uang karena mereka tidak tahu apa yang mereka miliki. Mereka membeli saham karena teman. Mereka membeli properti karena tren. Mereka menyimpan uang tunai karena takut. Semua keputusan emosional, hampir tidak ada yang rasional. Aku tidak pernah tertarik pada semua hal. Aku hanya tertarik pada beberapa hal yang benar-benar aku pahami. Dan aku menolak sisanya tanpa rasa bersalah. Itulah kekuatan sebenarnya. Bukan pengetahuan luas, tapi pemahaman yang dalam. Aku lebih memilih satu bisnis yang aku pahami luar dalam, daripada 10 aset yang hanya aku pahami dari judul berita. Karena pasar tidak menghukum ketidaktahuan dengan peringatan. Ia menghukummu dengan kerugian. Coba renungkan ini. Mengapa orang merasa lebih aman menyimpan uang tunai, padahal mereka sama sekali tidak memahami inflasi? Mengapa mereka menyebut saham berisiko, padahal mereka tidak tahu cara kerja bisnis? Jawabannya sederhana. Uang tunai tidak menuntut pemikiran. Aset menuntut tanggung jawab intelektual, dan kebanyakan orang tidak mau berpikir terlalu jauh. Lingkaran kompetensi bukan tentang menjadi pintar. Ini tentang kejujuran. Mengakui apa yang kamu tahu. Dan lebih penting lagi, mengakui apa yang tidak kamu tahu. Jika kamu tidak paham bisnis, belajarlah. Jika kamu tidak paham properti, jangan berspekulasi. Jika kamu tidak paham investasi,
Jangan bersembunyi di balik kata aman, karena bersembunyi tidak akan menyelamatkanmu. Ia hanya menunda kenyataan. Aku telah melihat terlalu banyak orang yang sebenarnya mampu belajar, tapi memilih nyaman, dan kenyamanan adalah musuh terbesar kekayaan jangka panjang. Sekarang izinkan aku meninggalkanmu dengan satu pertanyaan yang tidak nyaman, tapi sangat penting. Apakah kamu menyimpan uang tunai karena itu strategi terbaik, atau karena itu satu-satunya hal yang tidak memaksamu untuk berubah? Karena dunia akan terus berubah, harga akan terus naik, dan uang yang tidak dipaksa bekerja akan dipaksa kalah. Ini bukan soal menjadi agresif, ini soal menjadi sadar. Dan kesadaran itu seringkali datang terlambat bagi mereka yang terlalu lama merasa aman. Aku ingin menutup percakapan ini dengan bagian yang paling jujur. Bukan soal aset, bukan soal angka, tapi soal manusia. Karena pada akhirnya, uang tidak pernah menjadi masalah utama. Yang bermasalah adalah cara kita berpikir tentang uang. Dan cara berpikir itu dibentuk oleh ketakutan yang jarang kita sadari. Izinkan aku bertanya satu hal yang sangat sederhana, dan aku ingin kamu menjawabnya dengan jujur. Bukan jawaban yang terdengar pintar. Mengapa kamu merasa lebih tenang saat melihat uangmu diam di rekening? Padahal, kamu tahu nilainya menyusut setiap tahun. Menarik bukan? Bukan, kita tidak rasional. Kita emosional. Otak manusia tidak dirancang untuk memikirkan masa depan 20 atau 30 tahun ke depan. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup hari ini. Dan disinilah jebakan itu bekerja. Uang tunai memberi ilusi kontrol. Kamu bisa melihatnya. Kamu bisa menghitungnya. Kamu bisa memindahkannya kapan saja. Itu membuatmu merasa berkuasa. Padahal sebenarnya, kamu sedang menukar rasa aman jangka pendek dengan kehancuran jangka panjang. Ada bias yang bekerja di kepalamu sekarang. Bias ketersediaan. Kamu lebih takut pada berita saham jatuh daripada inflasi yang diam-diam menggerogoti hidupmu. Ada bias lain. Loss aversion. Kehilangan 100.000 hari ini terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan 1 juta secara perlahan selama 10 tahun. Dan ada satu bias yang paling berbahaya. Bukti sosial. Semua orang juga menabung kok. Orang tua gue juga begitu. Teman-teman gue. Aman-aman saja. Aman. Atau belum sadar. Aku telah melihat ribuan wajah orang di usia senja. Mereka tidak marah. Mereka tidak berteriak. Mereka hanya bingung. Kenapa uangku tidak cukup? Padahal aku tidak boros. Padahal aku menabung. Dan tidak ada yang tega menjawab jujur. Karena jawabannya menyakitkan. Kamu tidak salah karena malas. Kamu salah karena terlalu patuh pada nasihat lama di dunia yang sudah berubah. Sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu menyimpan uang tunai karena itu benar-benar strategi terbaik? Atau karena itu membuatmu merasa paling sedikit cemas? Karena rasa tenang hari ini seringkali dibayar dengan kecemasan di masa depan. Dan itu adalah transaksi yang sangat buruk. Sekarang mari kita bicara seperti orang dewasa, tanpa drama, tanpa ilusi. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu harus menaruh seluruh uangmu ke aset berisiko. Itu bodoh. Tapi aku juga tidak pernah mengatakan bahwa menyimpan uang tunai bertahun-tahun adalah kebijaksanaan. Itu sama bodohnya. Orang rasional tidak ekstrem. Mereka seimbang. Dana darurat itu penting. Sangat penting. Tapi dengarkan ini baik-baik. Dana darurat adalah rem, bukan mesin. 3-6 bulan pengeluaran, bukan 3-6 tahun hidup. Karena setelah titik itu, uang yang diam bukan lagi perlindungan. Ia menjadi beban. Orang rasional membangun sistem, bukan keputusan emosional. Mereka memisahkan uang untuk hidup, dan uang untuk bertumbuh. Mereka tidak bertanya, aset apa yang sedang tren? Mereka bertanya, apa yang masuk akal untuk aku pahami dan pegang lama? Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan dengan jujur. Kebebasan finansial tidak datang dari satu keputusan besar. Ia datang dari ratusan keputusan kecil yang konsisten dan tidak emosional. Aku membangun kekayaan bukan dengan menjadi jenius, tapi dengan menghindari kebodohan yang jelas.
Aku tidak menimbun uang tunai karena takut. Aku juga tidak berjudi karena serakah. Aku hanya bertanya satu hal setiap kali mengambil keputusan. Apakah ini melindungiku dari kehilangan daya beli jangka panjang? Jika jawabannya tidak, aku tidak peduli seberapa aman itu terlihat. Karena yang benar-benar berbahaya bukanlah kesalahan besar, melainkan kebiasaan kecil yang salah dan diulang seumur hidup. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak, benar-benar berhenti. Bayangkan dirimu 30 tahun dari sekarang, versi dirimu yang lebih tua, lebih lelah, lebih jujur. Ia menatapmu sekarang dan bertanya, "Mengapa kamu memilih nyaman, padahal kamu tahu lebih baik?" Apa jawabanmu? Karena waktu tidak bisa diputar ulang, dan inflasi tidak pernah memberi pengampunan. Jika kamu ingin bermain aman, pastikan kamu tahu dari apa sebenarnya kamu sedang berlindung. Bukan dari fluktuasi, bukan dari berita, bukan dari ketidaknyamanan belajar, tapi dari satu hal yang benar-benar memiskinkan manusia. Kehilangan daya beli tanpa pernah melawan. Aku tidak meminta kamu menjadi kaya. Aku hanya meminta kamu tidak menjadi miskin karena kesalahan yang bisa dihindari. Dan jika ada satu kalimat yang ingin aku tinggalkan di kepalamu, biarkan ini bergema. Uang yang tidak kamu paksa bekerja, akan bekerja melawanmu. Diam tidak netral. Diam adalah pilihan. Dan dunia selalu menghukum mereka yang memilih untuk tidak memilih. Aku ingin meninggalkanmu dengan satu pesan terakhir. Bukan sebagai investor, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai seseorang yang telah hidup cukup lama untuk melihat bagaimana manusia paling sering menyakiti dirinya sendiri, tanpa pernah merasa bersalah. Dan jika ada satu hal yang ingin aku bisikan ke telingamu sekarang, itu adalah ini. Kebanyakan orang tidak gagal karena mereka bodoh. Mereka gagal karena mereka terlalu ingin merasa aman. Rasa aman adalah obat bius paling halus yang pernah diciptakan manusia. Ia menenangkan. Ia membungkam rasa takut. Ia membuatmu tidur nyenyak. Dan justru karena itulah, ia berbahaya. Tidak ada yang runtuh hari ini. Tidak ada alarm. Tidak ada sirena. Tidak ada tragedi besar. Yang ada hanyalah keputusan kecil. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Menunda belajar. Menunda bertindak. Menunda tanggung jawab. Dan tiba-tiba, waktu habis. Kamu hidup di dunia yang terus berubah. Harga terus naik. Nilai uang terus turun. Kompetisi semakin keras. Tapi kamu tetap memegang nasihat lama. Seolah dunia berhenti bergerak demi kenyamananmu. Itu bukan kehati-hatian. Itu penyangkalan. Aku telah melihat orang-orang yang bekerja lebih keras daripada siapapun. Jujur, disiplin, tidak pernah pamer. Dan tetap saja, mereka kalah. Bukan karena hidup tidak adil, tapi karena mereka mempercayai kebohongan yang terdengar sopan, bahwa menabung saja sudah cukup, bahwa diam itu netral, bahwa tidak mengambil risiko berarti aman. Padahal, diam adalah keputusan, dan keputusan itu memiliki konsekuensi. Uang tidak peduli pada niat baikmu. Ia tidak peduli pada seberapa keras kamu bekerja. Ia hanya peduli pada satu hal. Apakah kamu memahaminya atau tidak? Inflasi tidak membencimu. Ia tidak marah padamu. Ia hanya melakukan pekerjaannya. Dan tugasmu sebagai manusia yang berpikir bukanlah mengeluh, melainkan beradaptasi. Masalahnya, kebanyakan orang lebih memilih nyaman daripada benar. Mereka ingin kepastian, padahal hidup tidak pernah menjanjikannya. Yang dijanjikan hidup hanya satu hal, konsekuensi. Jika kamu memilih tidak belajar, konsekuensinya adalah kebodohan yang mahal. Jika kamu memilih tidak bergerak, konsekuensinya adalah tertinggal. Jika kamu memilih rasa aman palsu, konsekuensinya adalah penyesalan yang nyata. Dan inilah ironi terbesar. Kita diajari untuk takut pada kehilangan uang, tapi tidak diajari untuk takut pada kehilangan nilai. Padahal kehilangan nilai jauh lebih mematikan. Uang bisa dicari kembali, waktu tidak. Daya beli yang hilang hari ini tidak akan meminta izin, tidak akan kembali dengan permintaan maaf. Ia hanya pergi dan meninggalkanmu dengan pertanyaan yang menyakitkan.
Mengapa aku tidak bertindak saat masih bisa? Aku tidak meminta kamu menjadi kaya. Aku tidak meminta kamu menjadi agresif. Aku bahkan tidak meminta kamu menjadi investor hebat. Aku hanya meminta satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa dunia tidak berhenti hanya karena kamu takut bergerak. Kesadaran bahwa rasa aman bukanlah tujuan hidup. Tujuan hidup adalah bertahan dan bertumbuh. Dan pertumbuhan selalu menuntut ketidaknyamanan. Jika kamu menolak ketidaknyamanan hari ini, kamu sedang memesan penderitaan esok hari. Itu hukum yang sederhana dan kejam bagi mereka yang mengabaikannya. Aku ingin kamu mengingat ini setiap kali kamu memilih untuk diam. Setiap kali kamu berkata, nanti saja, masih aman, belum perlu, karena nanti itu mahal. Masih aman itu sementara, dan belum perlu itu seringkali terlambat. Jangan salah paham, aku tidak memusuhi uang tunai, aku memusuhi kebohongan yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri tentang uang tunai. Aku memusuhi ide bahwa kamu bisa menghindari, berpikir dan tetap menang. Hidup tidak bekerja seperti itu. Setiap generasi punya ujian. Ujian generasimu bukan perang, bukan kelaparan, bukan wabah. Ujian generasimu adalah kenyamanan. Dan sangat sedikit orang yang lulus dari ujian itu. Karena kenyamanan membuatmu lupa bahwa waktu sedang berjalan. Jika kamu masih mendengarkan ini sampai sekarang, itu berarti ada bagian dari dirimu yang tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dengarkan bagian itu. Jangan membungkamnya dengan alasan yang terdengar masuk akal. Keamanan sejati bukanlah uang yang diam. Keamanan sejati adalah kemampuan berpikir, belajar, beradaptasi, dan keberanian untuk berkata, aku belum tahu, tapi aku mau belajar. Karena orang yang mau belajar tidak pernah benar-benar miskin. Dan orang yang menolak belajar akan selalu menemukan alasan untuk merasa aman. Sampai hari mereka sadar bahwa rasa aman itu adalah kesalahan termahal dalam hidup mereka. Itu pesan moralku. Tidak lembut, tidak manis. Tidak manis, tapi jujur. Dunia tidak berutang kenyamanan padamu, tapi ia memberi kesempatan. Dan kesempatan itu hanya berguna bagi mereka yang berani melihat kenyataan tanpa menutup mata. Pilihan itu sekarang ada di tanganmu, dan tidak memilih tetaplah sebuah pilihan.